dalam doa. Kita mau satukan hati kita. Kita mau panggil namanya Yesus, Yesus yang ajaib buat kita. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Aba yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan. Layakan kami Bapa, sucikan pribadi kami Bapa. Biar boleh kami Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Boleh mengasihi-Mu lebih lagi Bapa. Biar kami boleh Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Bahkan setiap pujian kami Tuhan, boleh berkenan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Amin. Dengan segenap hati, dari lubuk yang terdalam, kita mau angkat pujian ini. Kalau benar Tuhan, seringkali kami datang dengan sejuta keluhan kami, dengan sejuta masalah kami. Namun pagi hari ini Tuhan, seharusnya kami datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk menyatakan kerinduan kami, untuk menyatakan kerinduan kami Tuhan dalam hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan pujian ini. Datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu. Dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tanya memikirkan berkat yang kau berikan. Sungguh hanya karena ku mengasihimu Yesus. Sangat pujian ini dari awal. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu. Ya Yesus, karena ku cinta padamu, tanya memikirkan berkat yang kau berikan. Sungguh hanya karena ku mengasihimu Yesus. Dengan segenap dari lubuk hatiku, karena ku cinta padamu, tanya memikirkan. Sungguh hanya karena ku mengasihimu Yesus. Amin. Biar lagu pujian ini Tuhan menjadi doa kami Tuhan. Kami hanya ingin mengagungkan Engkau Tuhan. Kami hanya ingin menyatakan kerinduan kami.
Tuhan dari lubuk hati kami yang terdalam Tuhan. Kalau kami begitu mengasihi-Mu Tuhan, kami gak memikirkan berkat-berkat yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau, kami hanya ingin memandang Engkau Yesus. Yesus, Yesus yang kami pandang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kami sangat mencintai-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan segenap rindu dari lubuk, ya Yesus. Di setiap hati kami Tuhan, kalau kami benar mencintai-Mu Tuhan. Ya Yesus. Amin. Biar ini menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Biar ini menjadi kesukaan-Mu Bapa. Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Tanamkan dalam hati kami Tuhan, kalau kami benar mengasihi-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sanggup Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Yesus. Kami hanya ingin meninggikan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Tuhan hadirat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan boleh memenuhi tempat ini Bapa. Memenuhi setiap hati dan pikiran kami Bapa. Biar Tuhan Kau hadir, boleh melawat kami, menjamah kami, memberikan kami kemenangan, bahkan kekuatan yang baru. Sukacita yang daripada-Mu boleh berlimpah-limpah di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah pagi-pagi hari ini Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus yang kita sembah, Yesus yang ajaib. Naikkan pujian ini. Rahmat-Nya tetap selalu.
pagi hari ini Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku, tak berubah. Haleluya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia. Amin. Ada mukjizat, ada mukjizat. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Ada mukjizat. Sekali lagi Yesus ajaib. Yesus haleluya. Ada mukjizat, sebab Yesus aja ada mukjizat. Ada mukjizat, sebab Yesus aja. Ada mukjizat, sebab Yesus aja. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kepalkan tangan saudara. Panggil namanya Allahku dahsyat. 3 kali ya Bapak Ibu. Allahku dahsyat. Allahku. Allahku. Belum rata. 1, 2, 3. Allahku. 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 Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Allah kita dahsyat dan heran. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang para petugas boleh maju ke depan. Ibu Setiawah, Ibu Tinawati, bahkan Ibu Esther.
Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, ini pujian yang kami naikkan Tuhan, biar boleh menyenangkan hati-Mu, dupa di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun belum dapat memberi Tuhan. Biar kami boleh memberi dengan sukacita yang daripada-Mu, boleh berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Firman Tuhan, kita mau duduk diam di bawah kakinya. Terima kasih Yesus, Kau berikan kami kesempatan lagi Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, betapa pentingnya firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Betapa dahsyatnya Tuhan firman-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu Yesus yang menerangi setiap jalan kami. Firman-Mu Tuhan, ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan perisai dalam hidup kami. Engkau yang kami andalkan, bukan karena kekuatan dan gagah kami. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kegagahan kami Tuhan. Namun semua karena Engkau Yesus. Engkau yang sanggup menopang hidup kami Bapa. Engkau
mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Kami mengandalkan kemampuan kami Tuhan. Makanya kami gampang putus asa Tuhan. Makanya kami gampang rapuh Tuhan. Tapi pagi-pagi hari ini Tuhan, Engkau satu-satunya kekuatan hidup kami. Engkau satu-satunya perisai dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kami gak mau mengandalkan kekuatan kami Tuhan, yang membuat kami kecewa, yang membuat kami rapuh Tuhan, yang membuat kami malas Tuhan, tak berdaya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ampuni kami Yesus. Ampuni kami Bapa. Kau mengingatkan kami lebih lagi Bapa. Kalau Engkau perisai kami, Engkau kekuatan dari setiap hidup kami Bapa. Bukan kekuatan kami Tuhan, bukan kemampuan kami Yesus. Kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu Tuhan akan indah bersama kami jika kami Tuhan tetap mengandalkan Engkau Yesus. Jika kami tetap dalam jalan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan diberkati oleh firman-Mu Yesus. Berkati kami semua Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan. Penuhi dengan urapan-Mu yang baru Bapa. Biar kami boleh Tuhan diberi kekuatan lebih, diberi kemampuan lebih dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kita akan pujian ini remeh saja, bukan berdiri di tengah badai. Mimbar selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala. Karena Engkau Allah yang menguatkan kami. Kami tidak akan goyah Tuhan, karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami rindu Tuhan juga memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan anugerah kesempatan untuk kita beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu kemarin, bangsa kita merayakan kemerdekaan yang ke-77. Ada banyak kita melihat bagaimana bangsa kita merayakan kebebasan, kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada bangsa kita. Bahkan kalau saya melihat tahun ini agak berbeda. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara yang melihat tayangan televisi, wah, siapa yang tidak kenal dengan Prayoga ya? Farel Prayoga ya? Wih, itu keren banget. Istana bisa tergoncang, wah, bergoyang gitu ya. Saya melihat bagaimana Ibu Iriana dia menikmati lagu yang dinaikkan oleh Farel ini gitu ya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya boleh-boleh saja gitu ya kita merayakan kebebasan yang diberikan, yang dirayakan oleh bangsa kita.
Bagaimana ketika bangsa kita dijajah, tentunya sesuatu yang situasi yang tidak menyenangkan. Kita memang tidak mengalami, mungkin di sini ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami, tetapi saya memang tidak mengalami. Tetapi kalau kita melihat bagaimana orang yang dijajah, orang yang diperbudak, itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan kita bersyukur bangsa kita adalah bangsa yang merdeka. Dan kita merayakan kemerdekaan itu 77 tahun, luar biasa. Pagi hari ini kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita bukan lagi hidup di dalam perbudakan oleh dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tadi pujian pengantar untuk kita masuk ke firman Tuhan berkata, ku kan berdiri di tengah badai. Pagi hari ini tema firman Tuhan berbicara, berdirilah teguh. Galatia pasal 5 ayat yang pertama kita akan baca. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Kalau sudah ketemu saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen, perikopnya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tema kita pagi hari ini adalah berdirilah teguh. Kenapa kita harus berdiri teguh? Saya percaya meskipun bangsa kita sudah merdeka dan kita merayakan kemerdekaan itu 77 tahun, tetapi bangsa kita bukanlah bangsa yang terus artinya larut di dalam kemerdekaan, kemeriahan merayakan kemerdekaan itu. Tetapi tentunya sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa kita harus terus bekerja. Wah, kayak motonya Bapak Presiden kita, kerja, kerja, kerja gitu ya. Harus terus diisi supaya apa? Bangsa kita tetap menjadi bangsa yang merdeka. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memerdekakan kita. Tadi perikopnya berkata kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen. Bahkan dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Itulah sebabnya dikatakan tema pagi hari ini adalah berdirilah teguh. Mengapa kita harus berdiri teguh? Poin yang pertama jawabannya tadi. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Tadi kan dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Itulah sebabnya kita harus berdiri teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perjalanan kita sebagai manusia tidak lepas dari yang namanya ya badai, gelombang. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Entah itu namanya masalah, bahkan pengajaran-pengajaran yang kita terima di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kadang-kala pengajaran-pengajaran yang kita terima itu harus kita selektif. Tidak semuanya kita terima begitu saja. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang bisa menggoyahkan iman kita. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang bisa membuat kepercayaan kita kepada Tuhan itu
berubah. Itulah sebabnya mari setiap pengajaran yang kita terima, entah itu lewat tayangan televisi, lewat YouTube gitu ya, lewat apapun, bahkan ketika kita berada di dalam gereja, mari kita cerna, kita saring apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Karena ketika kita menerima mentah-mentah gitu ya, itu bisa mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang merdeka. Karena apa? Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kita harus tetap berdiri teguh. Goncangan di dalam kehidupan, goncangan di dalam perjalanan kita sebagai manusia, bahkan di dalam pelayanan kita, itu tidak membuat kita menjadi goyah, tetapi itu justru akan memacu kita untuk apa? Kita tetap berdiri teguh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya, mengapa tadi kita harus berdiri teguh? Jawabannya adalah karena Kristus telah memerdekakan kita. Kemerdekaan yang seperti apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Yang pertama adalah kematian kekal. Kristus telah memerdekakan kita dari kematian kekal. Kita buka di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Roma 3:23 dikatakan semua manusia telah berbuat dosa. Saya baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu lagi, Roma 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Poin pertama, Kristus telah memerdekakan kita dari kematian kekal. Roma 3:23 dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kita adalah orang-orang yang harusnya binasa karena apa? Dosa. Ketika ada dosa pertama, Adam dan Hawa, kita mewarisi dosa itu. Itulah sebabnya dikatakan semua manusia berdosa dan upah dosa adalah maut. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang binasa. Karena apa? Kita orang yang berdosa. Tetapi kita bersyukur Tuhan, kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 1, bagaimana Kristus dia rela mati karena dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena dosa kita yang seharusnya kita mati di dalam kekekalan, tetapi karena kasih Tuhan, Kristus dia menebus kita sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka.
Pagi hari ini yang harus kita sama-sama pahami adalah kita harus mempunyai konsep pemikiran di dalam hidup kita bahwa kita adalah orang yang sudah merdeka. Merdeka dari apa? Kematian kekal. Kenapa? Karena Kristus sudah mati bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia sudah menebus kita. Jangan lagi kita mau digoyahkan, jangan lagi iman kita mau diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Karena apa? Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Dia menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya tiap tahun gitu ya, dulu biasanya setiap tahun itu ada tayangan G30 SPKI. Memang mungkin kejadiannya lebih mengerikan daripada film dokumenter yang ditayangkan. Kenapa para pahlawan kita mau melakukan itu? Dia berkorban untuk apa? Negara yang dicintai. Kristus, Tuhan, Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mau menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Karena apa? Supaya kita tidak mati di dalam kekekalan, tetapi kita hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Yang kedua, Tuhan memerdekakan kita dari apa? Galatia pasal 3, kita kembali kepada Galatia. Galatia pasal 3 ayat yang ke-10. Galatia pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya baca demikian. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang kedua, kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita sebagai orang-orang percaya adalah dari kutuk hukum Taurat. Tadi dikatakan bahwa hukum Taurat itu harus dilakukan dengan setia. Artinya kalau kita hanya melakukan hukum Taurat asal-asalan, itu adalah suatu kutuk. Pertanyaannya, siapa manusia yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat? Tidak ada. Paulus ingin menegaskan kepada pengajaran-pengajaran yang diterima khususnya di Galatia ini, bahwa mereka harus memiliki pemahaman yang benar. Artinya mereka tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi mereka hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus dia mau menjadi kutuk. Tadi ayat yang kita baca, terkutuklah orang yang digantung pada salib. Kenapa Kristus mau melakukan itu? Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak lagi menjadi kutuk karena hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Apa sih bedanya hukum Taurat dengan iman? Nah, kalau hukum Taurat artinya kita
orang dibenarkan kalau dia melakukan hukum Taurat itu. Simpelnya gitu saja. Tetapi kalau iman adalah ketika kita mengaku kepada Tuhan, ketika kita mengakui Yesus sebagai juru selamat kita dan kita hidup di dalam percaya, itu adalah iman. Jadi kalau hukum Taurat itu lebih mementingkan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Artinya orang dibenarkan karena dia melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang tertulis di dalam hukum Taurat. Siapa yang bisa melakukannya? Tidak ada. Itulah sebabnya Kristus, dia rela menjadi orang yang terkutuk. Tadi ayat yang kita baca itu ayat yang keberapa? Ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita harus memiliki pengertian bahwa Kristus sudah memerdekakan kita. Dari apa? Yang pertama, dari kematian kekal. Kita yang seharusnya menjadi penghuni-penghuni neraka, tetapi Kristus, dia menebus kita dengan darahnya yang mahal. Untuk apa? Supaya kita hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Dan yang kedua, Kristus juga memerdekakan kita dari kutuk hukum Taurat. Dia rela digantung, dia rela disalib, menjadi orang yang terkutuk. Karena apa? Supaya Bapak dan Ibu serta saya menjadi orang-orang yang merdeka, yang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus tetap berdiri teguh? Galatia pasal 5 ayat yang pertama, kita kembali ke Galatia pasal 5. Galatia 5 ayat yang pertama, bagian yang kalimat yang terakhir, di situ dikatakan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ketika Kristus sudah memerdekakan kita dan kita menjadi orang-orang yang merdeka, Tuhan mau kita tidak lagi menjadi hamba dosa yang diperbudak oleh keinginan-keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 19 kita baca. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah memerdekakan kita. Dan ketika kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka, mari jangan lagi hidup kita mau diperbudak oleh keinginan daging. Kita jangan lagi mau perhambaan, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang tetap di dalam perkenanan Tuhan. Pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang lebih tahu, apakah selama ini ketika Tuhan memberikan kita kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, dengan Dia menjadi orang yang terkutuk, Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal, itu kita sia-siakan begitu saja? Atau sebaliknya, ketika kita menyadari kalau kita boleh ada, kita masih ada, bahkan Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Bangsa kita, bangsa yang merdeka. Tetapi kalau bangsa kita tidak
menjaga kemerdekaan yang dianugerahkan kepada bangsa kita, hancur bangsa kita. Ya kan? Coba kita lihat hari-hari ini. Begitu rusaknya. Dulu kalau kita melihat yang namanya katakanlah perkelahian gitu ya. Kalau kita mendengar saja ada perkelahian, waduh rasanya sudah gimana gitu. Coba sekarang kalau kita melihat televisi, berita, itu yang namanya perkelahian antar warga dan sebagainya. Belum lagi Sarah masuk di dalamnya. Bukan Sarah Manurung ya, kakak Sarah. Ya, hancur bangsa kita. Kalau kita membiarkan bangsa kita diobok-obok oleh negara lain yang tidak bertanggung jawab, hancur bangsa kita. Sama, iman kita juga harus dijaga. Kita adalah orang-orang yang merdeka karena Kristus sudah memerdekakan kita. Dari apa? Yang tadi, pertama dari kematian yang kekal, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan yang Tuhan mau, kita hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Dan yang kedua, kita dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Karena kalau kita hanya melakukan satu hukum Taurat sementara yang lain tidak kita lakukan, itu adalah orang yang terkutuk kata firman Tuhan. Dan itu hanya bisa ditebus oleh Kristus, tergantung di kayu salib menjadi orang yang terkutuk. Nah, ketika Tuhan sudah memerdekakan kita, jangan lagi kita mau diperhamba oleh hal-hal duniawi, keinginan-keinginan daging yang bisa menghancurkan kehidupan kita, yang bisa menggagalkan rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah memberikan kemerdekaan itu kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita akan lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ketika Tuhan sudah memberikan kita kemerdekaan itu, kita harus mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk apa? Melayani sesama dengan kasih. Bapak Ibu, kita penuh dengan keterbatasan. Tetapi Allah yang kita sembah, Dia Allah yang sanggup untuk memampukan kita. Untuk apa? Kita tetap berdiri teguh. Karena apa? Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Dan kita tidak lagi hidup di dalam kuk perhambaan. Tetapi ketika Tuhan memberikan kita kemerdekaan, maka mari jangan kita beri kemerdekaan itu kita gunakan untuk kesempatan kita berbuat dosa. Tetapi Allah mau kita mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk melayani sesama kita dengan kasih. Sebagai ayat penutup kita akan buka di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Saya baca demikian. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kita. Kita tidak lagi hidup di bawah kuk perhambaan.
tetapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita mau mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan satu pujian, percaya bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang merdeka karena Kristus sudah memerdekakan kita. Itulah sebabnya pagi hari ini jangan lagi kita mau menjadi orang-orang yang diperbudak oleh dosa, menjadi hamba-hamba dosa karena keinginan-keinginan daging kita yang justru akan membawa kita kepada maut, bahkan kebinasaan. Tetapi kita mau membiarkan hidup kita tetap ada di dalam perkenanan Tuhan, dan biarlah hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita, memimpin kita untuk kita tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan Tuhan mau kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan, jangan kita jadikan kesempatan untuk kita berbuat dosa, tetapi kita mau mempergunakan itu untuk melayani dan mengasihi Tuhan dengan kasih. Naikkan pujian ini kembali. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil
Betapa bangganya kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kami tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Kami tidak lagi hidup di dalam perbudakan dosa. Tetapi Engkau Allah yang sudah memerdekakan kami dari kematian kekal. Bahkan Engkau sudah memerdekakan kami dari kutuk hukum Taurat. Dan pagi hari ini kami adalah orang-orang yang merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kami. Dan kami rindu Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami tidak kami sia-siakan, tetapi kami mau hidup di dalam perkenanan-Mu. Dan kami rindu Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami dapat pergunakan untuk melayani sesama, untuk melayani Engkau dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar dengan segala kesederhanaan, tetapi Engkau Allah yang sanggup memeteraikan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami pagi hari ini, sehingga kami pulang, kami boleh menerima kemenangan yang dari Tuhan, karena Engkau sudah memerdekakan kami dan kami menjadi orang-orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu yang sudah kami dengar ke dalam tangan-Mu dan meteraikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan mendengarkan warta jemaat pagi hari ini, kita akan melihat tayangan dari anak-anak youth, di mana minggu lalu mereka merayakan HUT yang ke-40 tahun. Bisa ditampilkan? Shalom, selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Welcome back di Ibadah Youth GBI Rawajaya. Senang sekali teman-teman kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati
Puji Tuhan, Shalom, salam pergerakan anak-anak muda. Pada hari yang berbahagia ini, saya atas nama Gembala Sidang Jemaat GB Rawajaya, Saya PDM Fahri Paendong, Ketua BPA GB DKI Jakarta. Saya Cipto Samosir, Ketua BPA Bidang Pemuda Anak Gereja Bethel Indonesia Jakarta Timur. Saya Rito Mamun Saputro dari Youth GBI House of Transfiguration Point Square 80. Saya Pendeta Pembantu Ornia Hinadi Projo, Wakil Gembala GBI Segitiga Kampung Melayu. Saya Rustinus Gula, mewakili seluruh teman-teman Youth Bethel Ciluar. Gue Izra dari GBI Sekarang Baru. Gue Brian Hadi Projo, kita dari Kairos Youth Community. Saya Felix Naga dari Chosen Generation di Berawan Baru Bekasi. Nama saya Stephen William Joseph Tambayong, mewakili GBI Kemuliaan Kasih Agape. Saya PDP Nixon Nenggolan MPD dari GBI Kampus. Saya Pastor Ezra, mewakili Circle Komunitas Pemuda Remaja GBI Ramas 2000. Saya Sifra, wakil gembala dari Youth Hope GBI Bersyeba, mengucapkan selamat ulang tahun untuk remaja Bethel Indonesia yang dikenal dengan nama Youth. Selamat ulang tahun untuk Youth GBI Rawajaya. Selamat ulang tahun bagi Youth Rawajaya yang ke-40 tahun. Selamat ulang tahun kepada Youth GBI Rawajaya yang ke-40 tahun. Selamat ulang tahun kepada Youth Rawajaya ke-40. Happy birthday kepada Youth GBI Rawajaya yang ke-40 tahun. Selamat ulang tahun buat Youth GBI Rawajaya yang ke-40. Happy anniversary yang ke-40 untuk Youth GBI Rawajaya. Selamat ulang tahun yang ke-40 tahun buat Youth GBI Rawajaya. Selamat ulang tahun untuk Youth Rawajaya. Buat Youth GBI Rawajaya, selamat ulang tahun yang ke-40 tahun. Selamat ulang tahun untuk Youth GBI Rawajaya ke-40. Selamat ulang tahun ke-40 tahun bagi Youth GBI Rawajaya. Untuk Youth GBI Rawajaya yang ke-40 tahun. 40 tahun usia yang dewasa ya, usia yang matang, usia yang dewasa. Harapannya dari gue secara pribadi supaya Youth GBI Rawajaya semakin maju, semakin semangat melahirkan generasi yang memberkati generasi muda. Dari lu gimana? Ya, kalau dari gua semoga biar Youth GBI Rawajaya bisa jadi youth yang boleh berdampak bagi lingkungan sekitar dan bagi anak muda, bisa bawa perubahan bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati dan semakin luar biasa dalam pelayanan. Semoga semakin diberkati, semakin terus memenangkan generasi yang haus akan firman Tuhan dan terus tulus dalam mengenal generasi samanya. Kiranya kedepannya semakin maju, semakin kompak, dan kiranya menjadi komunitas untuk anak-anak muda di luar sana. Biar kiranya melalui komunitas ini nama Tuhan dipermuliakan, biar makin banyak generasi yang kenal Tuhan dan cinta sama Tuhan. Pun semakin diberkati Tuhan, semakin sukses dan jaya selalu. Kiranya damai Tuhan menyertai Youth GBI Rawajaya. Kiranya Youth GBI Rawajaya semakin bersatu dan terus menjangkau jiwa-jiwa muda untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya terus menjadi berkat, terus menjadi terang buat sekitarnya, dan terus menjadi contoh buat generasi muda. Biar semakin terus semangat untuk melayani Tuhan dan semakin cinta kepada jiwa-jiwa untuk dilayani. Saya percaya semakin bertambah usia, maka semakin juga berdampak pelayanan generasi muda di GBI Rawajaya. Teruslah bersinar, bangkit bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya generasi ini menjadi generasi hebat dan menjadi generasi yang takut Tuhan, dan tetaplah berilah hidupmu untuk dilayani dan untuk melayani jiwa-jiwa. Semoga Youth GBI Rawajaya semakin jaya. Pada tahun ini usia yang berapa? Luar biasa, 40 tahun. Itu sebabnya sekali lagi selamat. Tentunya saya berharap bahwa remaja Bethel Rawajaya atau Youth Rawajaya yang pertama mengalami kegerakan rohani, saling mendoakan, saling bersinergi satu sama lainnya. Yang kedua, mengalami kegerakan rohani, mencari jiwa berapapun harganya untuk kemuliaan kerajaan surga, dan anak-anak muda ini dimenangkan dan diselamatkan bagi kerajaan surga. Tentunya doa saya, saudara-saudara sekalian, remaja Bethel Rawajaya akan semakin jaya dalam pemahaman
semakin banyak memenangkan jiwa dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. 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 God bless. God bless you. Shalom. Ya, tepuk tangan dulu untuk youth kita ya. Kita doakan supaya youth di tempat ini semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin jaya. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja, mari, kalau istilah Bapak Gembala diopiak-opiak gitu ya. Nah, artinya mari diingatkan, hari ini ada ibadah youth nanti siang jam 12, diingatkan ya. Yang punya cucu diingatkan gitu ya. Jangan lupa nanti jam 12 ada ibadah youth. Kita dukung doa supaya anak-anak youth kita di tempat ini ya semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun ya. Baik, kita akan mendengarkan warta jemaat pagi hari ini. Pagi hari ini Bapak Gembala tidak ada bersama dengan kita karena pagi hari ini Bapak Gembala sedang ada di dalam pelayanan jam 7.30 itu di GBI Ciplas. Dan yang kedua nanti jam 10 di GBI JGC. Kita dukung supaya Bapak Gembala boleh melayani dan menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan untuk beliau melayani. Yang kedua, minggu depan tanggal 28 Agustus kita akan ada kedatangan tamu, yaitu Pendeta Agus Irawan ya. Dan yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang setia mengembalikan persepuluhan dan juga memberikan si pembangunan ya. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja warta jemaat pagi hari ini. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kembali dengan hormat. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, sebab Kau besar. Seperti Engkau Allah yang sudah memerdekakan kami sehingga kami hidup, kami menjadi orang-orang yang merdeka dan kami hidup di dalam kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemerdekaan yang Kau berikan. Dan pagi hari ini sebelum kami menutup ibadah kami, ampuni kami Tuhan, jikalau mungkin selama ini kami menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan kami masih mau hidup diperbudak oleh keinginan-keinginan daging. Tetapi pagi hari ini Tuhan, seperti Engkau berfirman bagi kami, kiranya Tuhan kami mau tetap berdiri teguh untuk kami tetap hidup dan mempertahankan kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Engkau sudah menjadi orang yang terkutuk karena Engkau mengasihi kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, ingatkan kami
bahwa Engkau sudah melakukan itu karena Engkau mau kami menjadi orang-orang yang merdeka dan tidak lagi hidup di dalam kutuk, tetapi kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam anugerah yang Kau berikan. Dan mampukan kami Tuhan, ketika Engkau memberikan kemerdekaan itu, kami mau mempergunakannya untuk kami melayani sesama dan melayani Engkau dengan kasih yang tulus. Karena Engkau sudah memberikan itu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Menteraikan firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini kami juga berterima kasih buat penyertaan-Mu di dalam ibadah pagi ini, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu, atas jemaat-Mu di tempat ini, sehingga mereka pulang dari tempat ini, mereka boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Memberkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam sakit, siapapun mereka Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu. Dan pagi hari ini yang kami tahu Engkau Allah sanggup menolong mereka. Siapapun jemaat-Mu yang dalam sakit pagi ini, pagi hari ini kuasa-Mu yang tidak terbatas melawat, menyembuhkan dengan sempurna. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna Tuhan, sehingga minggu depan kami bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi ini. Allah terus memberkati untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, memberkati untuk seluruh Tuhan, staf kabinetnya, bahkan seluruh Tuhan, pejabat-pejabat yang terdekat dengan kami juga Tuhan, memberkati mereka semua Bapa. Ini doa kami bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Berkat-Mu turun atas bangsa kami, menjadikan bangsa kami bangsa yang Kau kasihi Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga tidak lupa mendukung doa untuk hamba-Mu yang sedang melayani pekerjaan-Mu baik di GBI Cipras maupun di GBI JGC Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga lewat pelayanan yang Kau percayakan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu pagi hari ini. Dan akhirnya Tuhan, dengan penungkapan syukur kami tutup ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa, terima kasih.